Rahayu. Petilasan Gilang Lipuro itu adalah sebuah tempat tumuruning wahyu Mataram. Tempat yang sangat begitu luhur, agung, dan mulia sebagai tempat untuk mendapatkan sebuah getar-getering rasa hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga eyang para leluhur kita dari sejak Mataram kuno sampai Mataram zaman Islam itu mendapatkan pewahyuan, mendapatkan sebuah karunia, sehingga mengangkat nilai-nilai keluhuran, kemartabatan, kearifan lokal. Bumi dasa sambara budura, bumi kekasih, kanuruhan, kasampurnan, ketika semua diberikan kelengkapan oleh Sang Pencipta, maka disebutlah bumi yang gemah ripah loh jinawi kerto raharjo. Di bumi kanuruhan ini, di bumi kasampurnan ini dibabar ngilmu tirta mentana, mira delima, kuning maya, ijo riu, nilokandi sampai tunjung biru, memaknai dari daya dan energi, vibrasi dan frekuensi yang akhirnya untuk merajut, menata, membangun sebuah nilai-nilai untuk tuntunan, tontonan, dan tatanan buat putra wayah diwariskan generasi yang akan datang supaya tetap baik adanya. Dari yang pertama, budi pekerti luhur. Di situ makna yang sangat dalam, olah orang harus punya patra pangucap, moralitas, attitude, etika, tahu tentang benar salah legal, berpenampilan humble yang maknanya adalah rendah hati, penuh dengan sopan santun, munomuni, empan papan, waskito, semu, lembah manah, andap asor. Itulah attitude Jawa, sehingga orang akhirnya bisa among, amot, momot, kamot, amangku, hanguripi, hanoto, hangrucat, hangrungkepi, hangayomi, juga menjadi hangurupi dan hamemayu hayuning bawu. Dengan demikian, wawasan dan pikirannya cerdas, akhlaknya sangat begitu mulia, sehingga itulah akan menjadi Joko Sesuruh yang tampil dengan landep, lantip, lungit, dan di dalamnya ada pemaknaan untuk menjadi orang yang berkarisma, berwibawa, dan juga waskita, waskito, sehingga itu akan bersinar sumunu, sumulap, dan memarap. Cara pengungkapannya tatas, titis, tangguh, tanggut, tuntas, tanpa tatu. Itu makna arti dari budi pekerti luhur, menjadi sebuah taman pambudi, karena daya yang hidup, energi yang ada dalam tubuh bisa diseimbangkan dan orang ketemu jati diri. Itulah nilai trah kusumo rembesing madu, tedak ing antopo turuning andono warih yang diwariskan para leluhur kita. Setelah kita bisa mendapatkan ilmu budi pekerti luhur, pencerahan jiwa, energi kita sudah energi di atas, energi dengan penuh cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, dan cinta yang tidak punya kepentingan. Itu dimaknai dengan welas asih. Yang kedua adalah sukacita. Kehadirannya menenangkan, penuh dengan kasih sayang, dan di dalam itu lembut tutur katanya, ora dumeh, ora gumunan, ora kagetan, ajur-ajir, prasojo. Nilai inilah menjadi deling, kentos, dasar sebagai attitude budi pekerti kawulo Mataram yang diinspirasi dari eyang para leluhur kita Trah Kusumo, disebutlah Yuang Dwinata. Yang dimaksud Pramudito,
yang lokananto dimaknai leluhur daya dan energi yang sudah bercahaya penuh kemuliaan dan cinta. Maka di situ damai sudah, damai kebahagiaan, dan sampai pada sebuah level dev-deva atau eyang para luhur di level wali, nabi, itulah disebut cahaya-cahaya suci yang mendapatkan pencerahan. Hal yang sama juga Poromoto, itu adalah para raja dan para ratu yang ada di tanah Jawa dan di Nusantara. Pusering jagat, tempat untuk menjadi epicentrum, menggetarkan Agni Dahonopuro. Stupo Manik Sambu berangkat dari Cupu Manik Hastogino di Gilang Lipuro. Itu makna pertama yang paling sangat begitu penting untuk diketahui. Tempat pencerahan, penenangan, relaksasi, mendapatkan hikmat, dan akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk karena nurani digetarkan dan disambungkan frekuensi dengan DNA turus trah tumrah. Kita ada dari Romo Ibu, naiknya Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Udek-udek, Mbah Gantung Siwur, Mbah Gobrak Sende, Mbah Tepok Bosok, Mbah Galiasem, Mbah Gobrak Waton, Mbah Sendeng, Mbah Kiyeng, Mbah Cumpleng, Mbah Ampleng, Mbah Menyaman, Mbah Menyo-menyo, para leluhur kita karena punya ikatan DNA, daya dan energi Setyo Jongko Gondo, kemuliaan, keluhuran, kemartabatan yang itu diwariskan pada generasi anak cucunya. Kitalah selaku sekarang penjalan, pelaku, pelaksana yang harus meneruskan apa yang menjadi warisan luhur beliau untuk diwujud nyatakan di zaman kekinian. Ketika sudah tercerahkan, orang akhirnya berbuat, berkarya dari rasa, cipta, kemudian diwujud nyatakan dalam sebuah wujud yang terlihat, yang membawa daya ubah dan dampak, kebahagiaan untuk semua, kesejahteraan untuk bersama, keadilan sosial merata, dan keutuhan alam ciptaan Sang Pencipta, ciptaan Tuhan tetap harus baik adanya. Itulah visi dan gerak dari sebuah makna arti Mataram. Ma itu adalah ibu, taram itu pertiwi. Semangatnya adalah hamemayu hayuning bawang, menjaga, melestarikan dengan kasih, mencintai, menghormati, mengerti, menyayangi, memahami, memberi. Itu semangat peradaban Mataram. Maka budi pekerti yang luhur harus bangkit, merenesan sebuah nilai-nilai kemataramanan. Apa itu? Tangible-nya sudah terpahat dalam relief Candi Borobudur. Itu yang dimaknai 17 taman karma wibangga. Itu tilaran yang para luhur dari Gilang Lipuro, yang para luhur ngelalang untuk berdharma, dhamma, derma, dan tapa, mewujud nyatakan karya nyata dalam rangka merajut ensiklopedia dunia yang wujud untuk menjadi sebuah tempat dan wahana mengembangkan bakat dan talenta, kemampuan orang untuk menemukan bentuk pelayanan dan pengabdiannya demi dan untuk kelestarian alam, mewujud nyatakan nilai-nilai selaras dengan panggilan suara hatinya. Itu yang dimaknai 17 taman karma wibangga. Di 1 taman pambudi, 2 seni itu ada 3, rupa, kriya, kerawitan. Ekologinya ada 3, tirta, satwa, rimba. Diversifikasinya ada 4, husada, dedaharan atau gastronomi, ngulas ngeti salira, ngulas ngeti busana. Selanjutnya terkait tentang
transportasinya, angkutan darat dan angkutan laut, tata bangunan arsitektur ala Nusantara. Dan selanjutnya adalah bicara kanuragan serta gegaman. 17 itu prototipe ensiklopedia dunia ada di bumi Mataram, ada di Nusantara, yang harus direnisance, dibangkitkan kembali. Ke depan berangkat dari petilasan Gilang Lipuro, kita bangun Mataram. Maka Mataram Binangun adalah Mataram baru, Mataram milenial, Mataram yang tidak akan meninggalkan kearifan lokal, Mataram yang akan tampil dengan jati diri lokal bisa mengglobal, dan kita transformasikan dari yang lokal bisa diterima oleh dunia global dan internasional. Mataram Binangun, Mataram milenial. Mataram milenial, anak cucu kita. Kita semua yang nata tatanan menjadi pondasi harus punya moral karena Mataram milenial. Etikal, berpenampilan humble, tahu benar salah tentang legal, dan cinta kearifan lokal. Dari lokal kita gemakan untuk dunia global, internasional. Anak-anak milenial cinta dan mengangkat kearifan lokal. Mataram bangun Binangun. Mataram lahir kembali di era saat ini, berangkat dari Gilang Lipuro, karena disinilah tumurunning wahyu, hikmat dan pencerahan dari sejak zaman awal peradaban. Bicara Mataram itu dari Mataram kuno. Mataram juga dibawa dalam visi dan semangat sejak Mataram Goa yang ada di Sulawesi Selatan, Mataram Galuh, Mataram Sriwijaya, Mataram Maimun, dan tentunya Mataram sejak zaman Eyang Maharani Sima di Kalingga. Dan nilai visi misi Mataram tersebut diangkat kembali, dilahirkan lagi Eyang Panembahan Senopati ketika Teteki mendapatkan pewahyuan dan energi suci dari Yang Kuasa di Gilang Lipuro ini. Bangkit Mataram Binangun, Mataram milenial. Ini adalah solusi menata negeri. Ini adalah solusi Mataram Binangun untuk mewujudkan kejayaan Nusantara, kebangkitan peradaban untuk membangun tatanan dunia. Rahayu.